Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa iyyahu bi 'ulumihi wa bi barakatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Babul i'rabi utawi iki iku bab martelaaken i'rab. Asalnya adalah ada babul i'rabi. Mubtada'nya dibuang karena diketahui. Babul i'rabi utawi iki iku bab martelaaken i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Al-i'rabu utawi kang aran i'rab huwa iku utawi i'rab taghyiru awakhiril kalimi obai piro-piro akhiri piro-piro kalimat. Liikhtilafil awamili krana sulayani piro-piro amil. Ad-dakhilati kang manjing 'alaiha ing ngatasi kalimat lafdhan ing dalem lafadhi au takdiron utawa ing dalem kira-kirane. Al-i'rabu utawi kang aran i'rab wa iku utawi i'rab taghyiru awakhiril kalimi iku obai piro-piro akhiri piro-piro kalimat. Liikhtilafil awamili krana sulayani piro-piro amil ad-dakhilati kang manjing 'alaiha ing ngatasi kalimat lafdhan ing dalem lafadhi au takdiran utawa ing dalem kira-kirane. I'rab adalah perubahan beberapa akhir kalimat yang disebabkan masuknya amil yang berbeda-beda. Di akhir kalimat itu bisa berubah tergantung dari amil yang masuk. Kalau amil yang masuk ke dalam kalimat itu adalah amil rofa,
rufi'ah, maka kalimat tersebut harus dirofa'kan. Kalau amil yang masuk ke dalam kalimat itu adalah amil nasab, nusibah, maka kalimat yang dimasukin tersebut harus dinasabkan. Apabila yang masuk ke dalam kalimat itu adalah amil khafat atau amil jar jurra, maka dijarkan. Hufidha, maka dikhafatkan, dijarkan. Lafdhan au takdiron, perubahan tersebut ada dua. Ada perubahan secara lafzi, ada perubahan secara takdiri. Perubahan secara lafzi itu adalah perubahan yang jelas, yang tampak, dilafadzkan maksudnya. Au takdiri, atau perubahan yang secara kira-kira. Artinya huruf akhir tetap tidak berubah sekalipun ada amil yang masuk. Itu tetap aja mu'rab, hanya saja mu'rabnya adalah takdiri secara perkiraan. I'rab itu sendiri adalah perubahan. Kalimat yang di-i'rab itu namanya mu'rab. Yang merubah adalah amil. Jadi ada amil, ada i'rab, ada mu'rab. Amil itu yang merubah akhir kalimat. I'rab itu sendiri adalah perubahan. Mu'rab itu sendiri kalimat yang dirubah, baik itu kalimat isim maupun kalimat fi'il. Famisalut taghayyir lafdhan, contoh perubahan akhir kalimat yang secara lafzi, yang dilafadzkan, kama fi qaulika, sebagaimana ucapan kamu, sebagaimana dalam contoh ja'a zaidun wa ra'aitu zaidan wa marartu bi zaidin. Ja'a wistaqqa sapa zaidun zaid wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun zaidan ing zaid wa marartu lan lewatan sapa ingsun bi zaidin tetamu kelawan zaid. Dari contoh tersebut, ja'a zaidun wa ra'aitu zaidan dan marartu bi zaidin, jelas perubahan di dalam kalimat zaid itu dilafadzkan. Dari zaidun ke zaidan dan ke zaidin itu tampak. Zaidun rofaknya, zaidan nasabnya, zaidin jarnya. Dari zaidun ke zaidan dan zaidin itu namanya perubahan, berubah. Yang berubah adalah huruf akhirnya. Huruf akhir dari zaid itu kan tetap dari dhammah ke fathah dan kasrah. Itu adalah perubahan secara lafzi. Wa misalul i'rab takdiri, adapun contoh dari i'rab takdiri, perubahan akhir kalimat yang sebatas perubahan perkiraan. Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Ja'a wistaqqa sapa al fata, pemuda, wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun al fata ing pemuda, wa marartu lan lewatan sapa ingsun bil fata tetemu kelawan pemuda. Di dalam contoh kedua, al-fatah itu tetap keadaan huruf akhirnya.
rofa'nya al-fata, nasabnya al-fata, ejarnya al-fata juga. Kalau begitu tidak berubah, tetap saja berubah. Tetap saja mu'rab, hanya saja perubahannya tidak dilafadzkan. Nah, kalau begitu bagaimana cara membedakan al-fata yang dalam keadaan rafa? Dari mana diketahui al-fata itu nasab? Lalu dengan cara bagaimana kalau al-fata di situ ditentukan ajar? Mengetahui perbedaan lafaz al-fata dalam keadaan rafa, nasab atau jarnya, melihat amil yang masuk sebelumnya. Di dalam contohnya al-fata berarti al-fatanya adalah rafa. Dari mana diketahui al-fata? Al-fata itu rafa dari amil sebelumnya. Amil sebelumnya adalah ja'a, fi'il, menuntut al-fata itu untuk dibaca rafa atas dasar menjadi fa'il. Hukumnya fa'il adalah rafa. Rafanya dengan menggunakan tanda dhammah. Dhammahnya adalah dhammah muqaddarah, dhammah yang dikira-kira. Kenapa dhammah di dalam al-fata itu dikira-kira, tidak dilafadzkan? Karena huruf akhir dari al-fata itu berupa alif. Sedangkan alif tercegah untuk menerima harokat. Tidak ada ceritanya alif itu berharokat. Mana amin duhuriha, dhammah dihadang di dalam al-fata, tidak boleh ada dhammah di akhirnya. Kenapa? Karena huruf akhir dari al-fata itu adalah alif. Gak ada kan ceritanya alif itu berharokat. Qara'a bukan alif, itu adalah hamzah. Akramtu bukan alif tetapi hamzah. Perbedaan di situ. Kalau berharokat namanya hamzah. Aktubu bukan alif namanya. Wa ra'aitu Zaidan, ra'aitu fi'il dan fa'il. Zaidan maf'ul, hukumnya adalah nasab. Nasabnya Zaidan dengan fathah yang jelas. Kenapa? Karena Zaidan termasuk mu'rab dengan i'rabnya i'rab lafzi. Ra'aitu al-fata, ra'aitu fi'il fa'il, al-fata maf'ul, hukumnya maf'ul adalah nasab. Nasabnya al-fata dikira-kira di akhirnya. Ra'aitul fata. Wa marartu bil fata, marartu fi'il fa'il, bil fata abaknya huruf jar, al fata masjurur, dijarkan oleh ba. Wa alamatu jari, tanda jarnya al fata adalah kasrah. Kasrahnya kasrah muqaddarah, mana amin tuhu riha, tidak bisa menerima harokat baik itu dhammah, fathah atau kasroh. I'rab ada dua perubahan. Itu ada dua. Ada perubahan secara lafzi, artinya jelas dilafadzkan. Ada perubahan secara takdiri, perubahannya tidak dijelaskan. Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Contoh lain dari i'rab. Ja'a Isa, ra'aitu Isa, marartu bi Isa. Contoh lain dari i'rab takdiri. Itulah sudah jelas mana i'rab takdiri, mana i'rab lafzi. Di dalam i'rab takdiri cara membedakan rafa, nasab atau jarnya
adalah dengan melihat dan meninjau amil yang masuk. Di dalam ja al-fatah, karena ja itu termasuk amil rofa, amil yang menuntut adanya isim yang dibaca rofa, maka al-fatah adalah marfu, isim yang dibaca rofa. Dari mana al-fatah itu dikatakan rofa? Karena menjadi fa'il. Hukumnya fa'il itu apa? Rofa. Ra'aitul fatah, al-fatah di sana mansub atas dasar menjadi maf'ul bih dari ra'aitu. Hukumnya maf'ul bih nasab. Nasabnya al-fatah dengan fathah. Fathahnya fathah muqaddarah, artinya kira-kira. Marartu bil fatah, bil fatah adalah majrur. Diketahuinya dari huruf jar sebelumnya. Tanda jarnya adalah kasroh. Kasrohnya kasroh muqaddarah, karena al-fatah termasuk kalimat isim yang i'rabanya menggunakan i'rab muqaddarah. I'rab ada dua, ada caranya, ada yang tafi, ada yang takdiri. Wa hadza yusamma maksuron. Nah, kalimat yang seperti al-fatah itu dikatakan isim maksur. Alif maksur apa itu? Isim maksur itu adalah setiap isim yang akhirnya berupa alif layyinah. Wa kullun wa huwa kullu ismin mu'rabun akhiruhu alifun lazimah. Sekarang mengenalkan isim maksur dan isim manqus. Ya. Sebelumnya kita dengar ada isim maksur, ada isim manqus. Isim maksur itu apa? Wa huwa, adapun isim maksur, kullu ismin, yaitu setiap isim mu'rabin yang mu'rab, akhiruhu, akhirnya isim tadi alifun lazimah, berupa alif yang tetap. Qablaha fathatun, sebelum alif adalah fathah. Berarti isim maksud itu adalah setiap isim yang huruf akhirnya berupa alif lazimah, di mana alif lazimah tadi jatuhnya setelah fathah. Al-fatah namanya isim maksud. Kenapa? Karena huruf alifnya berupa alif. Sebelum alif terdapat fathah. Yang kedua adalah mangkus namanya. Apa yang dinamakan mangkus? Wa huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimah. Wa huwa, adapun yang dimaksud dengan isim mangkus adalah kullu ismin, setiap isim mu'rabin yang mu'rab, akhiruhu, yang akhirnya isim tadi adalah ya'un lazimah, berupa ya lazimah. Qablaha kasratun, di mana sebelum iya tadi terdapat kasrah, seperti qadi. Qadi itu namanya isim mangkus, sebab huruf akhirnya berupa iya. Sebelum iya adalah kasrah. Nah, i'rabnya maksur dan mangkus itu adalah i'rabnya i'rab muqaddar. Rofaknya
Ja'al fata ja'al qadi. Marartu bil fata marartu bil qadi. Ra'aitul fata ra'aitul qadiyah. Ada sedikit perbedaan. Kalau di dalam isim maksur, i'robanya secara mutlak adalah dikira-kira. Rofaknya muqaddarah, nasabnya muqaddarah, jarnya pun muqaddarah. Ja'al fata ra'aitul fata marartu bil fata. Kalau isim manqus, rofaknya muqaddarah, nasabnya jelas lafzi, kemudian jarnya muqaddarah. Isim manqus rofaknya ja'al qadi, menggunakan dhammah yang dikira-kira. Nasabnya ditampakkan, dilafadzkan ra'aitul qadiyah. Ajarnya dikira-kira marartu bil qadi. Nah, kenapa kedua-duanya itu ditakdir dikira-kira i'rabanya? Alasannya berbeda. Kalau di dalam isim maksur i'rabanya dikira-kira dengan alasan bahwa huruf akhirnya yang berupa alif itu mana amiduriha bistighalil mahalli at-ta'addur, tercegah untuk menampakkan perubahan, melafadzkan perubahan, karena alif tidak dapat menerima harokat baik itu dhammah, nasab maupun jar. Di dalam isim manqus i'rabanya itu dikira-kira karena ia itu berat menyandang harokat dhammah dan kasroh. Jadi alasannya manamiduhuria as-saklu, tidak melafadzkan harokat dhammah waktu rofa karena berat. Ja'al qadiyu, sedangkan di dalam i'rab nasabnya dengan menggunakan fathah yang jelas karena ringan, takhfif. Ra'aitul qadiyah. Ajarnya dikira-kira marartu bil qadi. Umpama dijelaskan berat juga, marartu bil qadiyyi. Rofaknya bisa juga dijelaskan cuman berat, ja'al qadiyyu, sedangkan nasabnya tidak berat. Ra'aitul qadiyah. Itu tentang perbedaan antara isim maksur dan isim manqus. Kalau isim maksur huruf akhirnya berupa alif lazimah yang jatuh setelahnya fathah. Kalau isim manqus huruf akhirnya berupa iya yang jatuh setelahnya kasroh. I'rabanya dikira-kira kecuali di dalam isim manqus waktu nasabnya menggunakan i'rab yang lafzi. Itu tentang i'rab. Kesimpulannya bahwa i'rab itu perubahan akhir kalimat disebabkan masuknya amil yang ber
Perubahan akhir kalimat itu ada dua. Ada yang dengan lafzi, artinya perubahan yang ditampakkan. Ada perubahan yang takdiri, perubahannya tidak ditampakkan, tidak dilafadzkan. Nah, perubahan yang tidak ditampakkan dalam artian yang i'rabnya takdiri itu masuknya ke dalam dua isim. Isim maksur dan isim mangkus. Isim mangkus itu apa? Isim maksur itu apa? Isim maksur adalah setiap isim yang huruf akhirnya berupa alif lazimah, yaitu alif layyinah yang jatuh setelahnya fathah. Isim mangkus itu apa? Setiap isim yang huruf akhirnya berupa ya lazimah yang jatuh setelahnya kasroh. Kedua-duanya waktu i'rab dan hejanya dikira-kira. Di dalam isim maksur secara mutlak, baik itu robanya, nasabnya maupun jarnya yang dikira-kira. Di dalam isim mangkus yang dikira-kira cuman waktu rofa dan hejah. Sedangkan waktu nasabnya isim mangkus itu i'rabannya adalah dijelaskan sebagaimana ra'aitul qadiyah. Wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jasmun wallahu